Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang kembali semuanya teman-teman ya. Yang mana kali ini kita akan membahas pergerakan saham-saham berdasarkan request dari teman-teman kita yang berada di grup Telegram Trade with Iqbal. Yang mana sebelumnya kita di tadi siang ya itu sudah membahas pergerakan IHSG dan juga 5 Big Bank seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan juga BRIS 7 jam yang lalu. Nah, kali ini kan ini ada 14 saham ya. Dan tentunya nanti di sini saya akan ngebikin dalam bentuk dua video. Jadi satu video pertama itu ada 7 saham dan nanti di video kedua juga ada 7 saham. Yang mana untuk di kali ini kita akan membahas yaitu ada saham MSIN, PTRO, UNTR, Adaro, For, Goto dan DKHH yang kemarin sempat dibuang ya. Nah, oke ya. Biar kita tidak lama, kita langsung saja ngebahas dari saham yang pertama, yaitu ada saham DK ini ada saham MSIN yang mana hari ini ditutup menguat sebesar 9,44%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata di sini ada akumulasi gede sebesar 10 juta lembar. That's why kenapa ini ya MSIN teman kita tadi udah request. Mantap nih Bang, nampaknya ini ya saham MNC ya, sahamnya Bapak Haritano. Nah, ini market cap-nya ini 30 second liner. Oke nih. Finance ini ya naik ya 1 triliun. Terus dari APS juga mengalami kenaikan laba bersihnya. Oke, kita biar langsung saja bagaimana kondisi saham MSIN ya. Kita launch dulu. MSIN sebelumnya pernah kita bahas juga ini ya. And then ternyata ngebreak ya sesuai proyeksi kita dulu di tanggal 9 Mei. Mana nih tanggal 9 Mei ya? Berarti 9 Mei 10 hari yang lalu. Sekarang tanggal 19. Di kisaran 10 hari yang lalu, 2 minggu MSIN. Berarti udah kita bahas nih ya. Nah, pokoknya di sini kita udah bahas MSIN ya. Nah, entah yang di sini. Pokoknya 10 hari yang lalu nih, berarti udah lama nih. Ya udah deh. Saya kalau screening sebanyak ini MSIN nih 9 hari yang lalu. Coba kita lihat ya. Seperti ini di bagian akhir. Nah ya, ini saya hidupin dulu lah biar jelas suara saya. Oke. Tinggal nanti ya teman-teman ya. Tinggal nanti inilah asing itu kan lagi tes ombak tuh. Tinggal retailnya aja lagi nanti atau para bandar domestik aja ini yang sama-sama ngebreak sama asing ini bisa ngebreak lah ke 498. Tapi apakah ini area konfirmasi? Tidak, karena bisa jadi ini bisa lanjut ke bawah nih ke harga 328 nih. Harapannya kita bisa sama-sama ngebreak dulu lah mana volume nanti yang gede nih sama flow asingnya tuh diperhatikan lagi. Oke, sampai di sini paham ya. Untuk MSIN saya belum rekomendasi lah, masih oke di saham Hill tadi. Nah, oke, paham di sini ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu saya bilang bahwa ini di SMICN, kalau misalnya kita belajar dari pola nih, ini sebenarnya mengarahnya ke bawah. Cuman makanya saya bilang waktu itu di tanggal 9 Mei atau di 15 Mei kembali kita lihat ya. Mana nih tanggalnya ini. Nah, kita lihat kembali flow-nya itu seperti apa. Berarti tanggal berapa tadi nih ya? Oh, ini 9 Mei. Kita lihat 9 Mei kemarin ada akumulasi kan. Cuma di tanggal 8 kan distribusinya nih gede nih 8 juta, 4 juta gitu. Nah, ternyata kedepannya ini ada akumulasi baru tiba-tiba ngebreak nih. Ngebreaknya kapan? Pas beneran barang ini udah beneran di ujung lah.
Ini waktu itu saya bikin kan sellingnya gede nih. Tiba-tiba ada buyer kecil gitu yang ngebentuk doji. Makanya saya waktu itu bikin ini kemungkinan ya ini bisa jadi dua arah. Makanya saya bilang flow itu paling penting. Bisa jadi ini naik ya, bisa jadi ini turun kembali gitu. Nah, cuman ternyata dalam beberapa hari ke depan nih, misalnya 5 hari ini terus ada akumulasi oleh asing. Nah, hijau semua nih kan. Nah, hijau semua kan. That's why kenapa tiba-tiba ya di hari ini di tanggal 19 di break, karena memang ini udah seharusnya di break. Ini udah menuju area resist. Ini udah menuju ke area trennya. Memang beneran harus di break, break atas atau di break bawah. Karena ini hijau semua, makanya ini volume tiba-tiba asing ngebelik ya kan. Akumulasi, bam, langsung akumulasinya gede gitu. Makanya MACD ya sebenarnya ini area TP kita masih ada sih ya. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen nyari, Bang, boleh masuk sekarang ya? Boleh. Tapi entry-nya di harga penutupan ini atau di bawah lagi, Bang? Ya, saran saya sih di bawahnya lagi gitu. Nah, ini masih bisa teman-teman nanti ya. Ini TP-nya itu di sinilah kalau mau aman ya. Di harga 355. Berarti di sini 355 bagi saya di sini ya. Nah, oke. 35 kita hapus dulu nih. Nah, untuk area entry-nya kemungkinan saya lebih menunggu dulu lah di bawah. Ya, di sinilah. Ah, nih di sini atau di sini deh. Itu bisa tuh. Kita dapat sekitar 9% atau 10% lah. Nah, oke. Nah, ini mana nih SL nih? Aduh. Ah. Berarti di sini 9% atau hampir 10% kita bisa profit. Ngebuy ya, tunggu dia turun dulu sedikit, selling atau di sini juga bisa di 500. Terus batasan SLA teman-teman boleh lah 1/2 atau di 482, di sini juga bisa, di 480 juga bisa ya. Nah, takutnya nanti kalau nggak pakai stop loss tiba-tiba pada selling semua kan. Kampret nih kan retailnya malah ngejual, asingnya udah ngebeli kan, ternyata retailnya ngejual kan, kurang ajar tuh. Ya asing nih. Jadi gitulah. Kalau saya lebih kembali nunggu lah di harga 510, nanti masang TP-nya di 555. Nah, 9,88% atau bersihnya 9,5% gitu. Ya, itu kan untuk MCN ya. Apakah ini bakalan jadi rekomendasi grup, Bang? Ya saya lihat dulu lah. Kalau ini menarik bagi saya oke. Tapi bagi saya ini ratingnya masih 7 lah. Kalau saya misalnya rekomendasi di grup ini seperti biasa swing-swing kan, itu pasti rating saya itu 9 ke atas, 9 atau 9,5 ya, memang fix kemungkinan saya bakalan nembak seperti BMRI yang tadi pagi kita udah TP1 ya. Nah, nih udah TP1, yaitu baru saya mau rekomendasi. Oke, paham lah ya. Nah, jadi kita lanjut dulu nih ke saham yang kedua. Itu ada saham PTRO yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 1,56%. Kalau kita lihat asing di sini masih distribusi, malah gede ya, 7 juta lembar. Kita lihat dulu kondisi chartnya, apakah kita pernah analisa sebelumnya? Ya, PTRO kayaknya udah ya. Wah, ini data lama nih TP kita nih. 79% di grup Discord private nih. Oke. Saya kayaknya udah lah ya PTRO ya. Saya cuman pengen nengok bentar. MACD ini curve actionnya ya kan Juni masih lama lagi. Berarti pure dari technical aja ada di sama flow asing yang masuk ya. Untuk PTRO, bentar. Ini ngapa nih? PTRO. Mana nih PTRO-nya, kok nggak mau ditekan? Nih baru mau dia. PTRO. Alah, ini sinyal ngapa lah nih. Oke, untuk PTRO ini dividend masih payment date-nya tanggal 22. Berarti ini menjelang tanggal 22, kemungkinan di hari
tanggal 20 ya, mulai besok ya, Selasa sampai hari Kamis ini bakalan naik lah ya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi financial kita lihat ini ada penurunan kenaikan tipis ya, hanya 100 miliar ya. 2,5 T sekarang, di tahun kemarin 2,4 T. Kalau kita lihat dari pendapatan bersihnya ini juga ada kenaikan ya. Nah, ini pendapatan bersihnya mantap nih, gede nih. 3B berarti ada 12 miliar nih kenaikannya nih. Terus dari PS-nya juga ada kenaikan. Cuman ya teman-teman, berarti ini kalau kita lihat gedenya di finance tadi, berarti laba bersihnya mantap nih perusahaan nih, nekananin bebannya nih. Bagus. Oke, itu dari fundamental ya. Kita lihat dari segi teknikalnya untuk PTR udah ya. Ini udah menuju resistnya ya. Nah, ini kita kapan nih terakhir ngebahas PTRO nih? Saya pernah kayaknya belum lah ya. Entah udah atau belum nih PTRO nih. Kalau ada pun ini video-video lama saya ini. Tapi yaudahlah ya. Kita langsung aja menuju chartnya ya. PTRO ini soalnya jarang juga yang pada request nih. Ini udah lama-lama semua nih guys. Ya, nggak jumpa nih. Sudahlah, kita cek aja ya. Ini kan udah jumpa resistennya. Makanya hari ini ada selling ya. Di sini di hari Minggu ini ya, selling pressure. Di sini juga di hari Jumat ini ngebentuk namanya candle spinning top. Yang mana spinning top itu menggambarkan bahwa area pembalikan harga atau kelanjutan harga. Nah, makanya doji seperti ini sama spinning top itu memiliki dua arti. Itu bisa melanjutkan atau penurunan, makanya diwanti-wanti dulu. Kalau udah menuju resisten, udah keluar nih doji ya, ataupun udah keluar ini spinning top, artinya itu ada tanda pembalikan. Tapi kalau misalnya di support, nah itu artinya itu ada tanda pembalikan kembali dari bearish menjadi bullish. Kalau udah kayak gini dari bullish menjadi bearish. Bisa juga kalau misalnya dalam fase ini masih tengah-tengah, itu merupakan pertanda kelanjutan atau melanjutkan kenaikannya. Kalau udah kayak gini gimana sih Bang Iqbal gitu, dengan kondisi PTRO yang masih selling? Kalau bagi saya ya teman-teman semuanya ya, saya lebih cari saham lain lah ya, karena secara TA bagi saya belum ada yang benar-benar bisa signifikan kenaikannya. Even kecuali ya PTRO ini dia udah bisa turun ke sini ya, baru saya mau beli nih ya. Kalau udah kayak gini baru saya minat. Nah, kita balikin aja mana biru nih. Kenapa sih gitu Bang Iqbal? Karena potensialnya dia masih turun, masih ada sebenarnya nih. Asing kan udah ngejual nih. Nanti mereka udah di bawah sini, mereka baru masuk lagi tuh. Yang nanti itu bakal ngebentuk pola double bottom. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan kembali. Nah, nih ya. Satu. Nah, ini juga dua. Nanti juga bisa jadi ini polanya kayak gini nih. Agak rada panjang nih. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Nih, saya rubahin dulu lah. Oke. Nanti polanya tuh kayak gini. Dia bakalan ngebentuk pola tek 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 gitu kan. Atau saya cantik dulu lah gambarannya. Apa nih nama polanya? Coba teman-teman bisa tebak lah ya. Nih, ini bisa kayak gini nih. Berarti ini udah yang ketiga ngebreak tek ya. Nah, ini baru bisa. Kalau ya ini kan masih panjang nih perjalanan teman-temannya. Lebih baik saya nunggu dulu lah ke bawah. Ini namanya ascending triangle lah teman-teman ya. Yang mana ini berpotensi untuk bullish, tapi hati-hati ya, ini merupakan area ya, area liquidity atau area SL para teman-teman SL hunter. Jadi misalnya teman-teman masang SL di sini nih kan, karena ini merupakan strong support nih. Misalnya teman-teman mandangan supportnya di sini sama di sini nih. Oh, ini teman-teman masang SL-nya di sini gitu kan. Atau di tengah-tengah ini. Rupanya di sini menjadi area liquidity para jebakan stop loss, baru dibahajar naik. Itu bisa juga tuh namanya. Itu namanya liquidity sweep. Pasti bingung teman-teman kan? Ya bingung lah, saya belum ngajarin kok.
Nanti saya ajarin ya untuk video tutorial nextnya yang lebih advance di play sini. Pokoknya doakan aja lah, saya ini beneran semangat dan serius lah selesaikan semua video ini, oke? Dan teman-teman pasti tahu nih, saya sendiri nggak pakai indikator sama sekali, and then tetap gacor sinyal kita semuanya ya. Nah, tapi PTRO lebih nunggu dulu lah di bawah ya, oke? Kita lanjut ke saham yang ketiga. Ini ada UNTR yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,91%. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi selama 2 hari ini ya, berarti balance nih. Oke lah, 22 juta dibuang, 22 juta kembali masuk. Ya, mati asingan nih. Masih sideways kemungkinan ya. Kalau dari lihat flow-nya ini ya. Mari kita lihat UNTR. UNTR kah? Ya. Ya. Yap. Ini kita bikin di tanggal 6 Mei. Artinya di situ saya bilang bakalan ada pembalikan harga. Cuman dia ya, ini waktu tuh saya prediksinya ini bakalan dibawa keluar dulu ya, baru dihantam lanjut. And then ternyata langsung gap down, bro. Gap down. Nah, baru dia kembali masuk. Nih saya post dulu lah. Artinya ya pastilah hati-hatilah kalau saya udah bilang pemantulan ke bawah kayak gitu. Jadi yang saya bilang tadi teman-teman yang di saham PTRO apa itu nama liquidity swap ya, kayak gini. Nah, ini contohnya nih. Kalian pasti masang SL-nya di sini kan? Pasti kan? Tiba-tiba stop loss-nya kena gitu. Pasti kalian masang SL-nya di sini kan, karena ini merupakan support terkuatnya atau di sini. Rupanya kena jemput kan? Nah, itu namanya liquidity swap atau liquidity grab, atau tempat kalian tuh kena stop loss karena bandar tadi yang punya barang banyak ya. Nah, ini ilmu mahal nih sebenarnya nih. Tempat lain nggak ada yang ngajarin nih. Tapi it's okay gitu. Demi para teman-teman di grup Trade with Iqbal gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana sih Bang Iqbal ya? Kemungkinan ini ya belum ada sih kejelasan untuk pola kayak gini. Ya, kita doakan aja lah ini dalam waktu dekat dia bisa nutupin ya gap down-nya ini. Ya, ini untuk PTRO. Nah, kita bikin hijau aja lah. Ya, untuk area supportnya kita bikin aja di tempat sekarang ini. Oke. Nah, ini untuk PTRO ya. Selagi dia masih bisa bertahan di harga ini, jangan sampai jatuh dari 21.275. Ini PTRO potentially dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke sini dulu lah, terdekat. Kembali lagi flow ya. Flow itu harus sangat-sangat benar diperhatikan ya teman-teman. Soalnya saya lihat ini udah asingnya keluar masuk nih. Berarti sekarang kalau misalnya teman-teman mau masuk pun itu masih bisa profit sekitar 2,77%. Artinya ini untuk day trading oke gitu. Apakah bisa Bang Iqbal ini menuju resistennya ke 24.025? No. Karena kenapa? Ini asingnya masih keluar masuk nih. Belum ada event yang saya lihat UNTR nih mantap lah. Dan masalah kayak emas kemarin, ya dia barang tuh udah terkoleksi juga kan, udah mulai habis lah masanya gitu. Jadi nanti kalau udah momentum kayak perusahaan ya alat berat lagi rame, suku bunga dipotong gitu kan, emas mulai naik, nikel, tambang-tambang lainnya, itu baru UNTR ini benar-benaran menarik lah bagi kita semuanya ya. Nah itu ya. Jadi kita lanjut ke saham selanjutnya. UNTR kurang sih bagi saya. Tapi untuk day trade oke lah. Entah nanti tiba-tiba teman-teman kayak ngebelik kan duar gitu kan naik, saya nggak tahu juga gitu. Atau tiba-tiba naik ke sini 23.475 oke juga ya. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, Adaro yang lagi heboh ya. Ini kenaikannya 7,90%. Distribusi guys, distribusi. Nggak ada yang masuk, cuman sehari. Ngapain kalian masuk? Ini orang retail yang ngebelik. Nah, kok Bang Iqbal lesu ya? Saham Adaro lagi naik
tapi pas asingnya merah kok nggak semangat gitu. Karena saya lebih percaya flow asing daripada lokal ya. Saya lebih percaya flow asing daripada lokal. Catat itu udah 2 kali saya ngomong ya. Itu karakteristik saya di saham ya. Nah, untuk Adaro ini laba turun ya. Kuartal satunya turun. Laba bersihnya. Terus dari segi PS-nya juga turun. Parah nih ya. Terus juga kita lihat dari sektor financial pendapatannya ini 6 triliun, kuartal 1 7 triliun, turun juga pendapatannya. Dari curve action 2 Juni masih lama. Jadi sebenarnya Adaro ini apa sih Bang yang bikin dia tuh kok bisa naik? Ya, sebenarnya itu dari ya flow bandar lokal lah yang masuk tuh. Dan juga memang teknikalnya itu memang udah bawah sangat 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 di bawah ya. Ini juga udah kita bikin nih. Entah 9 Mei juga lah kita bikin, mandah lama juga kan. Yang mana waktu itu saya bilang ini polanya kayak gini gitu. Ini nggak ada saya bikin ya, ini memang kemarin ya. Ada nggak ya Daro nih? Kayaknya udah lama juga nih kita bikin. Adaro, Adaro. Di manakah kamu Adaro? Nih 3 minggu lalu. Kita coba lihat dulu lah bagaimana kondisi saya waktu itu Anissa Adaro. Name DKA. Nah, ini ada Adaro ya. Nah, ntar ya. Nah, kita naikin dulu dah. Nih, coba teman-teman dengerin ya. Untuk Adaro ini masih main tipis aja lah. Tapi kalau memang pengen nge-swing ya teman-teman semuanya ya perlu diperhatikan lagi lah ya. Karena untuk di bulan Oktober, November, Desember itu beneran masih lama nih ya. Karena ini fase downtrend nih. Ini fase downtrend. Dia ini sedang berusaha nge-break dari area trennya ya untuk di Adaro nih. Takutnya nanti ini dia keluar ya rupanya kan ini dead cat bounce gitu, akhirnya dia lanjut turun. Cuma menurut saya ini masih bisa lanjut ke 2020 ya untuk di Adaro. Baru nanti keputusannya apakah dia lanjut naik ataukah turun ya, itu kita kembali lagi dengan pasar ya. Itu untuk Adaro. Kita Oke. Udah sampai sini teman-teman dengar lah ya. Saya bilang barusan tuh. Saya bilang kalau ini masih lama loh itu untuk batu bara tadi, apa namanya, winter seasonnya. Ditambah ini distribusi terus nggak ada yang masuk gitu. Buat apa kalian masuk? Artinya ini orang lokal nih, kita masuk nih retail XL ya kan, Stockbit gitu kan. Bandar-bandar yang sering apa, trader-trader yang sering kena hantam sama bandar ya kan, masuk gitu. Besok pada TP kan naik nih dia jatuh. Nah, artinya saya udah bikin kemarin dari sini dan pas kan? Pas banget nih trendline-nya udah saya bikin. Langsung dar gitu. Jadi, apakah ini momentum masuk Bang Iqbal? No, no, no. Jangan dengerin influencer yang ngomong kayak udah masuk Adaro. Orang tuh udah TP dulu, kalian baru masuk. Jangan kayak gitu ya. Saya tahu siapa influencer, itu merupakan orang gede di saham, terkenal, dan saya juga follow dia di IG. Saya ngebaca tadi itu. Jadi setelah teman-teman udah request, baru saya ketahuan nih polanya kayak mana ya. Jangan ya, hati-hati. Tapi kalau misalnya naik, ya itu ya keuntungan teman-teman. Tapi kalau misalnya minus tiba-tiba kena banting, ya kan saya udah banti-banti bro ya. Udah banti-banti kan. Jadi kita cari lapak lain atau tunggu saja lah sinyal swing dari saya ya. Oke, itu untuk Adaro ya. Kita lanjut ke saham yang kelima, yaitu ada saham FOR yang IPO kemarin itu mengalami kenaikan 1,58%. Keluar masuk masih ada distribusi hari ini ya. Kita lihat lah, FOR ini tidak ada laporan keuangan lah, masih baru kali nih kopi kita nih. Kopi untuk FOR yang penting dia masih bisa bertahan lah di sini ya. Penting ini FOR masih bisa bertahan, jangan sampai lebih jatuh dari harga 336. Dan juga ini kalau kita lihat merupakan area resistennya juga ini. Nah ya, itu untuk FOR ini resistennya juga di
Sekitar inilah 388 inilah. Nih, atau saya turunin lah biar lebih jelas. Nah, as simple like that. Kalau misalnya for ya, dar, tas, 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 ya. Ini benar bisa ngebreak, dia bertahan di sini, consolidate ya, konsolidasi ya teman-teman. Oke gitu. Tapi takutnya ya, ini beneran belum bisa dikonfirmasi dan akhirnya itu dibawa kembali jatuh ya, itu untuk saham for. Akhirnya ujung-ujungnya nyangkut, hati-hati. Kenapa sih kayak gitu Bang Ibal? Karena ini saham masih baru ya, ini masih banyak gap-gap up yang seharusnya itu ditutup. Ya, ini belum bisa dikonfirmasi secara pasti ya, dia belum ngebreak ya, belum ada juga volume yang gede. Nah, belum ada volume asing yang gede juga. Jadi hati-hatilah dulu ya untuk saham for. Dan misalnya teman-teman perhatikan kembali, ini banyak nih gap yang belum ketutup, bahaya nih teman-teman. Nah, ya, hati-hati nih. Nah, kenapa sih kok bisa ya Bang Ibal? Apakah ini harus ketutup? Hati-hati loh. Contoh, kita lihat saham Ratu waktu IPO tinggi kan. Nah, ini gapnya ujung-ujungnya ketutup. Terus kalau kita lihat lagi saham apa kemarin yang IPO, Adi. Nah, ketutup. Apa lagi? CBDK. Mari kita lihat. Nah, ketutup. Jadi, balik lagi ke for. Bakalan ketutup. Nah ya, hati-hati, jangan maruk, jangan berharap harganya bakalan sampai ke 456 hingga 500. Jangan kemaruk ya. Hindarilah saham-saham kayak gini dulu saat ini. Ini belum ada laporan keuangan, belum ada berita apa-apa, masih unyu-unyu banget lah, nggak usah lah masuk. Tempat lain kan masih banyak guys ya. Berarti ini saham yang kelima, kita lanjut ke saham yang keenam. Goto. Terkoreksi 2,73%. FYI, teman-teman yang udah ngefollow Instagram saya dari lama, sebelum saya ngebikin grup chat with Iqbal ini, saya udah bilang kalau Goto dulu pernah sebelum menyentuh di harga 50, 2 minggu sebelumnya saya bilang kalau ya Goto itu bisa menyentuh di harganya 50 ya sebelum kejadian, dan ternyata 2 minggu kemudian Goto langsung menyentuh harganya 50. Dan di tahun kemarin waktu teman saya ngisi seminar di salah satu universitas di kota saya beneran kayak pengen ngekritik beliau, tapi waktu itu kayak ya udahlah gitu kan, saya bilang buat apa sih kamu beli Goto gitu kan. Secara fundamental banyak alasan yang bakalan saya bilang ya, cuman perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, saham-saham kayak gini ya pasanglah SL-nya itu ya. Ini saya cek dulu lah Instagram nih. Ya untuk Goto, tapi kita lihat dulu lah ini kondisinya. Goto 18 Juni masih lama kan. Terus dari kuartal 1 2025 oke, ada kenaikan. Statistik juga pendapatan bersih juga ini turun di kuartal satunya. EPS-nya juga masih minus tapi udah mulai berkurang. Oke, jadi Goto kayaknya udah. Nah, maka saya kemarin nggak mau rekom ya, karena belum ada konfirmasi sebenarnya nih. Ya, udahlah nih saya push dulu lah, nggak sesuai ekspektasi kita bareng loh. And then, oh iya ini saya pernah bilang nih ya Goto nih, sempat saya jadikan reels juga nih. Nah mantap nih, baru buka berita ya Xi Jinping
Instruksikan efisiensi. Pejabat di Cina diminta kurangi rokok dan alkohol. I love you, Koko Xi Jinping. Itu baru namanya pemimpin ya. Itu baru namanya pemimpin. Nah, di sini masalah Goto udah nih di Q&A Insight. Jadi teman-teman bisa cek lah di Instagram saya ya. Mungkin yang belum follow bisalah di follow karena itu saya tiap harinya saya bakalan update gitu. Nah, ini untuk masalah Goto. Bentar nih, saya gatal banget nih. Ini tanggal 30 Mei kemarin saya bikin reel tentang alasan saya tidak pernah tertarik terhadap saham Goto untuk memberi aware dan warning untuk kita semua, bahkan secara detail di video reels hingga caption. 30 Mei 2024 ya. Terus dari ini juga saya udah bikin alasannya dari 2022 lagi saya nggak suka ini saham Goto. And then 1 bulan kemudian, bukan 1 bulan lah, 11 hari lah. Ternyata tanggal 11 Juni saya pertegas lagi gitu kan. Dan tanggal 19 Juni 8 hari kemudian Goto langsung menyentuh di harga 50. Nah ya kan. Maka saya nggak tertarik sama Goto sama sekali sampai sekarang. Kecuali untuk trading oke. Tapi untuk invest no, saya nggak suka lah dengan saham Goto ini. Oke, untuk saham Goto udah kayak gini. Ini sebenarnya udah menyentuh area trennya kita. Cuman kita lihat kembali ini asing ternyata ada akumulasi gede. Kalau udah kayak gini kondisi Goto gimana sih bang? Dengan adanya asingnya akumulasi walaupun harganya turun. Karena ini udah menyentuh area trennya ya. Adik-adikku tercinta, teman-temanku tercinta, abang-abangku tercinta. Ini saya hapus dulu lah. Ya. Ini dia akan ngebentuk pola ya, kembali lagi sama kayak tadi nih. Saham apa kita bahas tadi nih ya? Nah, ini bentuk ascending triangle ya. Semoga ya 1 2 4 ini merupakan tempat area konfirmasi untuk Goto itu bisa kembali lanjut naik. Nah, ya. Ini untuk Goto, ini juga ini jangan sampai kesentuh lah kalau bisa. Semoga aja seperti itu. Ya. 1 2 3 4 tep. Semoga aja bisa ke sini Goto ke depannya, polanya cantik kayak gini. Tapi takutnya ini ditembus dulu nih ke bawah. Nah, ya. Itu untuk Goto ya. Apakah ini masuk Bang Iqbal? Saya kira belum dulu lah. Tapi kalau mau nyicil terus sampai di harga 67 bisa. TP-nya di mana Bang Iqbal? Ini bisa di 80. Oke. Atau di harga sarang oke juga nih Goto ya. Yang penting perhatikan stop loss-nya jangan sampai jatuh lebih dari harga 66-nya. Ya, itu untuk Goto. Nah, ini kok ini nih. Mana? Nah, jangan sampai lebih jauh dari sini ya jatuhnya untuk Goto ya. Oke, itu untuk Goto. Jadi kita lanjut ke saham yang ke-7 yaitu ada saham DKHH yang kemarin kena buang ya. Hari ini ditutup terkoreksi sebesar 8,42%. Masih baru banget ya. Ada juga request nih sama baru nih. Di distribusi DKHH. Kasihan. Saya nggak pernah ngerekomendasi untuk beli DKHH. Coba teman-teman di sini nggak pernah ada yang nanya satupun saham DKHH. Saya nggak pernah rekomendasi saham DKHH untuk IPO, dan juga saya nggak pernah juga ini ngasih rekomendasi di saham-saham IPO yang di grup Discord saya pun saya nggak ada ngasih rekomendasi DKHH sama sekali ya. Karena saya memang udah nggak tertarik sama saham DKHH. Jadi ya selamat kamu nyangkut di saham DKHH. Saya penasaran nih kemarin harga pembukanya di mana nih. Kayaknya enak nih bully-bully orang-orang yang asal beli saham IPO nih. Siapa nih request kemarin nih? Profile IPO masyarakat 20% normal. Siliwangi 8 Mei. Baru banget nih 8 Mei. Sekarang tanggal 20 Mei. Berarti masih ada sekitar 12 hari ya. Hampir 2 mingguan.
di harga IPO 132. Sekarang harganya 87 132. Kasihan. Aduh, 132. Jauh nih, jauh. Dia jauh nih. 132 mana nih? Hop. Ah, kasihan. Terus kayak mana dong Bang Iqbal? Ini jauh loh turunnya loh. Hati-hati nih ke 50. Alamak, 34%. Nggak, ini request siapa tadi? Ini nggak ada technical sama sekali nih guys. Ini nggak ada sama sekali ya. Abang-abangku semuanya ini nggak ada technical sama sekali. Ini hanya berharap kepada Tuhan agar ini proyeksinya bagus. Teman-teman bisa balik lagi ke harga 200-nya ya. Untuk dahikan nasi pun masih masih merah. Tangga kayak gini. Udah, ini nggak ada nih. Ya. Ini tidak ada tanda-tanda untuk bakalan sehat lagi nih sahamnya nih. Ini untuk saham DKHH potensiali ini masih bisa melanjutkan penurunannya ke sinilah ke 60. Terus kita bikin dulu lah. Bang carilah bangnya naik ya. Saya nggak mau bikin naik, saya maunya turun. Ya, tempat lain banyak ngapain di sini nih. Mending di saham ini tadi. Mana nih saham kita kedua tadi ya? PTRO sama MSCN tadi masih oke lah lagi. Ya, MSCN oke tuh. Ini ngapa pula di sini ya masuk nih. Nah, oke. Ya, jadi potensialnya ini masih bisa dibawa turun ke harga ini tadi lah 47 tadi nih ya. Nah, nih bisa dibawa ke harga 51. Alamak. Kocak juga nih. Tapi semoga aja ini merupakan area yang benar-benar support dari PTRO-nya ya. Karena ini udah beneran di tengah juga nih secara garis yang udah kita bikin nih. Ah, nih kan udah dipas juga di tengah. Semoga aja ini adalah sedikit nafas ya. Berbaik hati mau masuk ya untuk DKHH. Oke? DKHH. Aduh. Nih, saya bikin nih biar merah semua cantik nih. Nah. Oke ya. Untuk DKHH masih bisa lanjut turun. Nah, nikmatilah nih saham nih. Oke. And then terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like ya, subscribe and share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya. Jadi teman-teman langsung bisa nonton video saya ini di tengah malam, mau di siang hari, di sore, di pagi hari, itu teman-teman langsung bisa cek. Jadi, oh pagi ini Bang Iqbal ada ngasih gini bla 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 segala macam gitu kan. Langsung bisa eksekusi gitu. Oke? Jadi ya terima kasih teman-teman, tunggu video saya yang kedua. Saya belum tahu nih apakah saya lanjut record sekarang atau bakalan saya tunda dulu lah besok untuk PANI, UNTR, RAS, TPMA, Telkom Raja Ratunya gitu. Karena saya lagi ada urgent juga nih di jam 12 mau jam 1 malam ini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Seperti biasa, kalau yang mau join di grup Telegram kita ini bisa langsung klik link di bawah video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini. Dan juga teman-teman ya bisa follow di media sosial saya yang lain yang ini ya, seperti Instagram tadi. Oke, terima kasih seperti biasa. Salam gacor.